Halo Kak William. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan kedua. Pertanyaannya tadi adalah, coba saya ingat, apa pantangan untuk orang membangun brand di sosmed kayak gitu? Ya, sama aja sih, mau sosmed, mau di mau TV, mau di radio, pantangannya semuanya sama kayak gitu. Jadi nggak, karena di sosmed kayak harus punya kayak harus punya aturan tertentu gitu, nggak ada sih kayak gitu. Makanya saya selalu masuk di di materi saya di nomor 5 itu, di volume 5 kan, tentang aktivasi branding ya kan. Berarti aktivasi branding berarti ngebangun brandnya, promosinya dan segala macam komunikasinya. Nah, di situ eh, komunikasi brand itu kan bisa semua media ya nggak sih, bisa sosial media, bisa di TV, bisa di radio, koran dan segala macam gitu. Bahkan event juga termasuk bagian dari cara untuk mengenalkan brandnya nggak. Nah, itu bagian dari awareness. So every media is all the same kayak gitu, jadi nggak ada bedanya satu sama lain. Jadi kita boleh coba tarik ke lebih umum, gimana caranya, apa yang tidak boleh dilakukan untuk brand gitu ya. uh, kita bisa belajar sebentar ini biar nggak masuk notification. Saya fokus mode sebentar. Oke, udah nggak ada mobil motor, nggak ada mobil motor lewat lagi, udah tenang rumah gue. Oke, balik lagi tadi tentang apa yang tidak boleh dilakukan brand gitu ya. Nah, setidaknya kita bisa belajar dari beberapa kasus lah kayak gitu. Saya akan ngambil beberapa kasus. Pertama, toko toko sih, brand Sari Roti dan Bukalapak satu. Yang kedua, Boeing kayak gitu. Tiga, Ruang Guru kayak gitu. Boeing, Ruang Guru, sama satu lagi apa ya? Kalau saya lupa. Ya, kira-kira kita coba ambil pelajaran-pelajaran dari mereka gitu. Misalnya dari Sari Roti gitu. Dulu masih ingat Sari Roti apa namanya? uh, Sebenarnya Sari Roti itu tidak involve dengan waktu itu kejadian ya, momentum. Ada motor sebentar. Iya. Banyak trivia sekali. Perumahan saya ini kok sepi kok. Jadi kan kayak baru tadi lagi gitu ya. Nah, terus Sari Roti itu sebenarnya secara perusahaan dia tidak involve dalam waktu itu gerakan 212 berapa tahun yang lalu itu. Udah cukup lama ya, 2016 ya kalau nggak salah. Enggak 2017 ya, berarti udah lebih dari 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. 19, 18, 17, ya 3 tahun yang lalu. Ya 212 itu ini ya, waktu itu nggak ada masalah gitu. Perusahaan Sari Roti itu tidak melakukan apa-apa gitu. Terus namanya juga gerakan semi politik gitu kan, di tengah negara yang sedang acak-adut politiknya sejak negara api menyerang kayak gitu. Ya kan sejak 2014 itu kan politik kita terdivide, sangat polarisasi kita sangat kuat ya gitu. Ya gampangnya tuh kalau belakangan tuh apa sih, cebong kampret gitu ya. Itu udah embrio-embrionya udah dari 2014 tuh kayak gitu, cebong kampret. Nah, waktu itu kan gerakan 212 itu dianggap dekat dengan kampret ya gitu, dan yang namanya masa cebong juga banyak gitu. Nah, terus ada gerobak Sari Roti yang ditulisin gratis gitu. Buat tulisannya saya lupa ya, ada kata mujahid apa enggak ya, saya lupa. Tapi yang jelas rotinya gratis lah buat orang-orang yang datang ke acara 212 itu kayak gitu. Dan itu lumayan bikin brand, bikin brand, eh saya tuh lupa ya waktu itu perdebatannya gimana. Jadi eh kata kuncinya waktu itu intinya, ada orang yang gak suka lah dengan apa yang terjadi di Sari Roti itu. Jangan masuk masuk. Ada yang gak suka dengan yang ditempel di gambar di gerobak Sari Roti. Lalu ya habis itu kayak boykot gitu kan. Boykot Sari Roti kayak gitu. Terus akhirnya lumayan sempat bikin saham Sari Roti lumayan terpuruk gitu.
Kasus yang sama terjadi di kasus yang sama terjadi di Bukalapak. Waktu itu saya juga nggak terlalu paham detail gitu duduk perkaranya. Cuma kira-kira si CEO-nya saat itu sekarang udah resign, Ahmad Zaki, kayak gitu. Itu kayak dianggap bagian dari politik cebong kampret gitu lah ya. Itu masih sama lah selama hampir lebih dari 5 tahun terakhir. Isi obrolan politik kita isi itu gitu, polarisasi antara dua itu. Kadang tokohnya aja gitu yang baru gitu. Kalau sekarang Prabowo masuk ke jadi cebong kayak gitu, terus salah Anies kayak gitu ya, di kampret ya. Intinya eh si Ahmad Zaki itu masuk ke sana gitu, masuk ke dalam pusaran politik. Itu yang membuat Anies Bukalapak kayak gitu kan, kayak gitu. Itu merusak brand juga kayak gitu, merusak brand. Nah, apa yang jangan dilakukan brand gitu, itu jelas satu gitu ya. Dari dua kasus itu kita bisa ngambil pelajaran. Oh ya, saya ingat satu lagi. Ngambil pelajaran, don't get to politik gitu. Jangan masuk ke politik lah kayak gitu. Kalau Anda bangun brand tuh, politik itu terlalu terlalu fragile gitu, terlalu kotor gitu untuk brand masuk ke sana. Bukannya Anda tidak boleh berpolitik, itu cerita lain gitu. Pemilik brand owner terus masuk ke politik itu terserah aja gitu. Erick Thohir aja dia punya Mahakam Media gitu kan, pernah punya Inter Milan juga, terus sekarang jadi menteri, ya itu sah-sah aja gitu sebagai brand owner. Cuma maksudnya brandnya itu jangan ikut-ikutan gitu, dan jangan sampai brand kita tuh masuk dalam pusaran politik. Itu nggak sehat sih kayak gitu. Ya bagusnya juga sih emang brand ownernya juga jangan hati-hati gitu. Kalau Anda terlalu politik, nanti orang juga akan sentimen gitu. Itu produknya yang punya si ini gitu, itu orang si kampret gitu atau itu si cebong gitu, jangan beli dari dia gitu. Itu bisa sampai kayak gitu. Jadi don't get to politik gitu. Jadi kalau Anda mau berpolitik ya behind the scene aja gitu. Tapi kalau Anda sudah jadi brand owner, dan brand owner itu punya bagian ada bagian saham untuk membangun brandnya kayak gitu, jangan masuk politik. Itu kasus pertama ya. Saya ingat satu lagi kasus yang tadi saya bilang, itu kasusnya kasusnya Garuda. Gitu. Ingat Boeing, terus abis itu saya ingat Garuda ya. Yang kedua, Boeing sama Garuda sama Ruang Guru itu kelihatannya sama gitu ya, kelihatannya itu jadi sebenarnya ada yang kesalahannya fatal, ada yang kesalahannya itu remeh, tapi kata kuncinya tuh melakukan kesalahan. Perkara remeh dan kecilnya atau besar atau kecilnya itu perkara skala aja sih. Cuma everybody makes mistake gitu, karena everybody makes mistake otomatis brand makes mistake gitu. Siapa yang melakukan mistake ya, brand itu melakukan karena mistake dari orang di dalam brand tersebut kayak gitu. Dalam kasus Garuda, mistake-nya adalah itu kalau nggak salah kayak menunya tuh kayak habis atau apa gitu, terus ditulis tangan gitu, terus jadi kontroversi karena kok tulis tangan gitu gitulah segala macam, di foto terus jadi wah viral kayak gitu. Yang terjadi di Boeing juga sebenarnya sama kayak gitu, cuma bedanya kalau Boeing tuh sampai mati waktu orang hampir 400 orang, paling 500 orang gitu, di dua di dua kejadian, Lion Air sama Ethiopian Air. Sama, kata kunci itu melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, yang menarik ini Ruang Guru, dia sebenarnya nggak salah-salah banget, cuma karena tadi gitu ya. Jadi secara moral salah kayak gitu, kedua politiknya juga kuat kayak gitu. Ya tadi ya, udah mah brand owner gitu, masuk politik gitu, itu salah tuh. Jadi kalau bisa tuh kayak Nadiem, kalau udah masuk ke politik lepas kayak gitu. Nah itu penting tuh. Kalau Anda sudah jadi brand owner, terus Anda masuk politik, jangan disatuin, lepasin. Yang pinter tuh Nadiem, kayak gitu. Dia langsung keluar dari Gojek kayak gitu, kayak dia langsung exit strategi gitu. Pinter sih gitu, langsung dapat duit banyak tuh. Gojeknya gimana mah belakangan, yang penting dia dapat duit kan. Nah, tapi kata kuncinya brand Gojek itu nggak jadi jelek karena Nadiem menjadi menteri. Kenapa? Ya karena dilepasin gitu sama Nadiem. Cuma yang si staff sus milenial ganteng-ganteng itu, mereka ya CEO mereka jadi staff sus dan gak dilepas gitu. Itu menurutku adalah sebuah kebodohan kayak gitu. Jadi ada dua kesalahannya Ruang Guru itu. Satu, dia masuk
kan selain ruang guru ada Amarta ya, apalagi Amarta itu parah banget, sampai segala bikin surat yang kacau balau itu. Jadi dia bikin apa namanya, dia satu masuk politik tanpa melepaskan atribut brand owner sebelumnya kayak gitu di brand sebelumnya. Yang kedua, dia melakukan kesalahan kayak gitu, si brand owner ini melakukan kesalahan, dan atau si apa namanya si brand ini melakukan sesuatu yang secara moral itu salah gitu, tapi kata kuncinya salah lah ya. Sekarang apa namanya, yang prakerja itu kan jadi kontroversi karena mereka makan duit pajak gitu, kayak nge-bypass gitu banyak hal kayak gitu. Saya juga punya platform kelas online yang kita udah jualan dari tahun berapa ya, tahun 2017 lah kayak gitu. Nggak pernah tuh kita kerja sama pemerintah kayak gitu, dan ya alhamdulillah hidup-hidup aja gitu. Nah kalau apa namanya kayak ruang guru gitu, mungkin mereka udah habis duit banyak gitu buat ngebangun brandnya, buat ngebangun aktivasi brandnya, bikin acara di TV lah apa segala macem, bikin beasiswa bla kayak gitu. Nah terus dia ngambil momentum prakerja ini sebagai buat balikin modal kali kayak gitu. Nah tapi kan itu dianggap sama masyarakat itu adalah sebuah kesalahan secara moral, itu salah gitu. Nanti secara hukum perdebatan lah gitu, ada yang bilang itu salah, ada yang bilang itu sah-sah aja, terserah lah kalau itu, tapi kata kuncinya buat masyarakat itu salah. Nah jadi setelah dari 3 kesalahan itu gitu ya, kesalahannya Ruang Guru, kesalahannya Garuda, sama satu lagi kesalahannya tadi Boeing ya kayak gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan, langkah pertama yang mereka lakukan adalah denying. That's very very salah gitu, itu salah banget. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, yang harus brand lakukan adalah minta maaf. Salah kalau brand itu melakukan kesalahan terus malah deny, terus malah excuse, terus malah mencari-cari pembenaran kayak gitu, cari justifikasi, mencari alasan kayak gitu atau bahkan kayak Trump gitu ya, blaming. Kalau udah diserang dia serang balik kayak gitu. Bahkan waktu kasus Garuda itu ya, si apa namanya, si itu ngefek sama sampai ke pramugarinya dan segala macam. Itu kan kasihan ya. Dan semakin semakin apa semakin dilihat sama masyarakat, semakin brandnya tuh jelek kayak gitu. Jadi agak kasihan juga sih sama Garuda gitu. Udah masalah apa Harley, terus masalah itu cuma menu doang, nah, terakhir kena corona ya. Entahlah bisa bertahan apa enggak. Nah tapi kata kuncinya, mereka sudah melakukan kesalahan. Nah udah melakukan kesalahan denying ya, itu salah banget sumpah kayak gitu. Secara manusiawi itu udah salah kayak gitu. Yang harus dilakukan oleh seorang manusia kalau salah itu bukan deny, tapi akui saja kesalahannya gitu. Banyak orang mengira denying kesalahan adalah lebih mulia daripada mengakui kesalahan, padahal itu salah gitu. Secara moral mengakui kesalahan, oke sebentar ada motor, oke lanjut. Jadi secara moral, kalau anda salah, kalau brand anda melakukan kesalahan, you make mistake, then you admit it saja kayak gitu. Cukup akui bahwa anda melakukan kesalahan, lalu cari apa inti masalahnya, lalu promise bahwa anda akan menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Jadi kalau anda melakukan kesalahan baik secara administratif atau secara moral, itu hati-hati banget. Udah akui aja gitu ya, kita langsung salah, brand rusak gitu, sama-sama rusak karena jelas-jelas melakukan kesalahan itu ya merusak brand gitu, tapi bounce backnya kayak gitu. Jadi kan yang tadi ya, people make mistake gitu, tapi kan gimana caranya kita meretaliasi atau apa namanya bounce back dari kesalahan kita, that's the point kayak gitu. Saya jadi ingat kasus lain, tapi tadi kok malah lupa lagi. Kasus apa ya, kok aku lali apa ya, sebentar. Ya lupa, lewat, skip aja. Nah akhirnya karena kita nggak ngaku kesalahan, itu dimanfaatin buat sama orang lain, dimanfaatin sama untuk membangun brandnya gitu. Dimanfaatin kompetitor untuk membangun brandnya, karena di Garuda itu kan nggak boleh foto, nggak boleh selfie gitu kan. Sempat ada muncul aturan kayak gitu, terus AirAsia malah bikin ya ayo itu lomba selfie gitu. Itu kan ngece banget kayak gitu, dan itu semakin merusak brand. Semakin merusak brand. Jadi either you make mistake secara administratif atau secara moral kayak gitu, please akui aja kayak gitu,
dan fokus pada bounce back-nya, fokus pada promise untuk memperbaiki kesalahan. Itu jauh lebih baik daripada Anda terus menerus denying, terus menerus excuse, terus menerus mencari-cari kesalahan orang lain, justru malah blaming kayak gitu. Orang malah makin nggak simpati sama Anda, sama brand Anda kayak gitu, dan orang malah menjauh kayak gitu. Sama persis yang dilakukan Trump lah gitu. Dia kan kalau serang dikit serang balik, serang dikit serang balik, serang gitu terus. Itu kan saya yakin lah gitu pasti jelek, pasti jelek banget persepsi orang gitu. Brand dia yang dulunya cukup bagus sampai menangin pemilu Amerika, sekarang saya kira itu cerita lain ya. Apalagi nih mau pemilu lagi tuh Amerika. Kira-kira gitu. Ya, jadi saya mau bilang gitu, jangan, yang Anda harus dari satu, jangan melakukan kesalahan gitu. Kalau Anda lakukan kesalahan, aku aja. Ya, kalau Anda melakukan kesalahan, aku aja gitu, dan fokus pada solusi gitu. Itu akan membuat brand Anda bisa bounce back lebih cepat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.